Mudah-mudahan ini nanti waktunya cukup ya. Soalnya yang diminta Iya, banyak ya. ada 3 materi sekaligus. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan cukup. Mungkin nanti bisa di stressing di yang poin-poin ininya aja. Kebanyakan ya, Mbak ya. Karena biasanya itu kan satu materi, satu nggak Iya, apa-apa sih, tapi saya coba ini ya nanti ya. iya, iya Coba baik-baik. disampaikan poin Baik. nggak terlalu dalamnya. Ya, baik. Ibu Trilis, di sini ada Ibu Dekan, Ibu Iya, Siti. selamat siang. Selamat sore. Selamat sore, Bu Dekan. Ada buka prodi S1 juga kayaknya ya, Bu Yuslia ya. Tadi saya lihat ada Bu Esti. Iya, iya. Oh, iya. Ada Wadek 1 juga ya. Bu Dian, apa kabar Bu? Bu Dian ini habis Moderna, kena kipi kayaknya ya. Ya, kalau Moderna tuh ini Iya, ini ya apa namanya kipinya kerasa banget ya. drama kipinya saya juga 24 jam. 24 jam. Saya belum dapat. Ya Bu Yati, Baik. semoga Sehat, Bu. sukses acaranya. Lagi beginilah, Iya. lagi respon imun nih. Iya, respon imunnya lagi ini. Benar-benar ya, Bu Dian langsung berasa gitu ya? Enggak, 1 hari sesudahnya. Oh iya. Oke. Baru berasa. Maaf saya sambil denger sambil tiduran. Ya, nggak apa-apa, Bu. Saya sambil dengar sambil Zoom mahasiswa S3. Waduh. multi. Kita angkat ini ya, yang pasti ya. Iya loh, diborong. Tanya dari mana aja? Pesertanya terutama ini mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini, Mbak, patologi klinik. Jadi di prodi S1, program studi S1 itu ada mata kuliah namanya patologi klinik. Itu Mbak Trilis yang tentang pemeriksaan lab lah. Prodia banget deh pokoknya gitu. Oh, gitu. Makanya mau coba narasumber dari prodianya langsung untuk sharing gitu ya, seperti itu. Gitu. Tadinya ada niat kita untuk membawa ke Prodia, Mbak, biar lihat gitu ya. Ya biasanya gitu ya, karena lagi pandemi jadi nggak bisa. Betul. Bisa untuk ini kan, tour the lab ya, jadi bisa lihat labnya secara langsung. Padahal kayaknya Bu Yati udah rencananya udah lama ya. Iya betul. Keburu COVID, Prof. Iya, punten Prof. Belum terrealisasi. Kita soalnya nggak pernah kunjungan ke lab. Mungkin nanti kunjungannya virtual, Prof. Iya kali ya, daripada penasaran. Ya, bisa nanti. Selamat sore. Sore, Bu. Ini Bu S. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat. Iya, Ibu Dr. Trilis. Salam kenal juga. Sehat selalu. Terima kasih atas ilmunya sebelumnya. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa kasih insight yang baru gitu ya. Iya, betul sekali. Terima kasih. Bu Yati, sudah jam 16.30.
Boleh Gimana? dimulai aja, Boleh Bu dimulai ya? Yuslia, soalnya waktunya kan dekat maghrib ya. Gitu. Iya, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, yang berbahagia di sore hari ini, yang kami hormati Ibu Dekan, Ibu Profesor Sirly Kumala, Ibu Pembicara, Ibu Dr. Trilis, Ibu Moderator, Ibu Dr. Yati Sumiati. Acara kita buka dari sambutan Ibu Dekan. Kepada Ibu Dekan kami persilahkan. Ya, langsung ya. Oke. Terima kasih nih Bu Sekretaris Prodi, Ibu Yuslia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan juga tidak lupa selamat sore dan salam sehat. Yang saya hormati pimpinan fakultas ada Ibu Adik 1, Ibu Dr. Dian Rati, kemudian Ibu Kaprodi S1, Ibu Esti, dan juga tentunya pembicara pada sore hari ini Ibu Dr. Trilis Yulianti MKes yang berkenan mengisi acara, dan Ibu Yati ya. Saya terus terang sangat senang sekali dengan adanya program ini, maksudnya ada pembicara tamu dari bidang beda tapi masih dalam satu kesatuan, yaitu kesehatan ya, rumpun kesehatan. Tentunya dengan topik yang sudah diberikan itu saya melihat wah ini bagus ya, maksudnya perlu kita cermati dengan baik. Semoga acara ini bisa memberikan nilai tambah buat kita karena kita farmasi, dan ini dari segi pemeriksaan ya, patologi klinik, jadi ada singgungannya dengan dokter yang akan membaca hasil, kemudian kita lebih banyak ke pemeriksaan atau laboratoriumnya yang saya tahu ya, seperti itu. Dan tentunya dengan acara ini kita akan menambah pengetahuan, dan kelihatannya ada juga mahasiswa ya Bu Yati ya, yang ikut dalam pertemuan ini. Iya, Prof. Memang untuk mahasiswa, Prof. Oh gitu. Okay. Ya. Dan tentunya saya pesan pada mahasiswa agar menyimak dengan baik karena berkaitan dengan kuliah patologi klinik ya Bu ya. Iya betul, Prof. Ya, itu kira-kira apa yang perlu saya cermati, dan saya berikan apresiasi sekali kepada Bu Yati yang mengkoordinir pertemuan ini, dan juga kesediaan dari Ibu Dr. Trilis ini. Dan saya pesan kepada mahasiswa yang hadir supaya menyimak dengan baik karena ini suatu nilai tambah buat kita semua, dan saya berharap acara ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan atas pembukaannya. Acara selanjutnya mungkin langsung ya Bu Yati ya. Selaku Ibu Moderator, silakan Ibu Yati. Baik, terima kasih Bu Yuslia, Sekretaris Prodi S1 ya, gitu. Yang saya hormati Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Profesor Dr. Apoteker Sirly Kumala M.Biomed, dan juga pimpinan jajarannya ya, ada Wadek 1 Ibu Dian Rati, kemudian Bu Esti Mumpuni selaku Kepala Kaprodi S1 ya. Dan juga Bapak Ibu dosen yang telah hadir pada acara hari ini, serta mahasiswa ya, terutama mahasiswa mata kuliah patologi klinik ini. Nah, terima kasih atas kehadirannya untuk kita sama-sama ya belajar, mengeksplor, menambah wawasan. Terutama ini judulnya kemarin saya agak bingung sebenarnya Bu Trilis. Pingin yang lagi in banget COVID ya gitu. Mungkin pemahaman dari mahasiswa ini masih banyak dari artikel populer dari sekitarnya gitu. Jadi pingin confirm dari kita tahu Prodia itu sebagai laboratorium yang terbaik di Indonesia ya gitu. Di sana banyak ahli-ahlinya gitu kan.
boleh sharing untuk pemeriksaan khususnya yang dikerjakan di sana. Nah juga sekarang ini kan lagi demam berdarah juga gitu ya, dan juga tipes gitu masih jadi penyakit mahasiswa gitu. Jadi ini kaitannya sama infeksi, jadi pengennya semuanya, cuman memang kita terbatas waktu gitu. Jadi sebenarnya saya terima kasih sekali nih dari pihak Prodia ya, di sini diwakili oleh Ibu Dr. Trilis Yulianti MKes ya, selaku 2 nih jabatannya, Product and Scientific Manager ya di PT Prodia Wijaya Husada Tbk. Mungkin sebelum Bu Trilis, atau sebenarnya kalau di Prodia kita jadinya, saya masih terbawa gitu ya. Di sana ada kultur ibu-ibu, kalau di Prodia semuanya Mbak. Iya, ada kultur bicaranya tuh kepada yang perempuan Mbak gitu ya, kepada yang laki-laki Mas gitu. Jadi biasa manggilnya Mbak Trilis. Nah, ini mungkin sedikit sebelum menyampaikan materi, di sini ada kurikulum vitae dari Mbak Trilis atau Bu Trilis ya di sini ya. Ini tahunnya kenapa nggak dicantumin, Mbak? Ya. Nanti itu tahun lahir nanti membuat saya nggak percaya diri nanti. Kan masih kesaru nih sama mahasiswa sebenarnya ya. Kalau lihat Instagramnya. Banting sama mahasiswa nanti tahun lahirnya. Iya, tapi masih kayak mahasiswa gitu ya. Nah, ini kemudian formal education-nya ya. Jadi Mbak Trilis ini dari UNSUD ya tahun 2021, kemudian master degree dan doktorat degree-nya dari Unhas ya. Ternyata dapat beasiswa terus ya Mbak, dari pertama sampai terakhir ya, cum laude juga. Nah, kemudian di sini posisinya sekarang memang scientific manager dan product manager. Jadi mungkin saking talentednya nih dua jabatan sekaligus ya. Dan di sini banyak tambahan ya Mbak Trilis ya. Di sini megang forum diagnostikum, ada IBJ, kemudian ada PERI ya, ada Prodia Anti Aging, di sini ada magazine-nya juga ya, untuk populernya ada Smart Living, kemudian jadi member dari AACC dan juga Hisobi ya. Pernah juga sebelumnya menjadi Research Support Manager ya. Jadi sebenarnya kalau penelitian yang kaitan dengan klinis bisa diskusi. Nah, risetnya banyak ya, jadi mungkin saya nggak sebutin satu-satu nih. Kalau kita lihat topik risetnya sangat banyak sekali, apalagi kalau ngelihat publikasinya ya, di sini yang internasional gitu. Sampai-sampai ini nggak cukup nih waktunya, saya ngecropnya Mbak Trilis punten gitu. Listnya panjang sekali, jadi mungkin perkenalan. Langsung aja mungkin kalau perkenalan singkatnya itu aja ya Mbak ya. Silakan boleh memaparkan. Terima kasih sebelumnya. Silakan Mbak Trilis. Ini teman saya dulu ya di Prodia. Iya. Lama kita nggak ketemu. Ini saya izin share ya. Iya, boleh silakan. Oke, bentar ya. Oke. Udah terlihat ya? Sudah Mbak. Baik, terima kasih kepada ini ya, ada Ibu Dekan dari Universitas Pancasila dan juga ada Wadek. Lalu terima kasih juga ya Mbak Yati. Ya, ini juga buat kami juga satu kehormatan ya untuk bisa sharing di sini. Nah, sebetulnya untuk mata kuliah ini baru aja kemarin hari Kamis ya, saya juga memberi mata kuliah juga, tapi ini untuk S2 Farmasi, Unpad itu juga sama gitu. Jadi mungkin di sini adik-adik Farmasi S1 ya, nanti S2 itu juga sama sih, akan ketemu lagi juga ya gitu. Kalau misalnya
melanjutkan S2-nya, S2 farmasi di Unpad itu juga ada mata kuliah yang sama ya seperti ini ya, tapi mungkin lebih advance seperti itu. Baik, terima kasih. Ini ada 3 request ya sore hari ini ya, gitu. Mudah-mudahan waktunya cukup dan mudah-mudahan juga bisa terkejar ya gitu, karena cukup banyak nih materi, ada 3 gitu ya, ada 3 jenis gitu yang di request sama Bu Yati ini ya dibilangnya kalau di sini. Jadi ada pemeriksaan nanti untuk COVID-19, kemudian untuk tipes dan juga untuk dengue ya. Memang kita tinggal di daerah tropis gitu ya. Jadi sangat terkait gitu dengan penyakit tersebut. Terlepas dari satu yang COVID-19 itu tidak ada kaitannya dengan tropis atau tidak ya gitu, karena ya semua negara mengalami hal tersebut ya dan menjadi pandemi. Nah, terkait dengan pemeriksaan laboratorium di sini saya ingin menunjukkan pentingnya pemeriksaan laboratorium ya gitu. Jadi yang 4 di sini adalah yang sudah lama gitu ya diketahui gitu. Jadi untuk terkait dengan pengobatan, kemudian diagnosis, screening maupun prognosis, ya kan gitu. Nah, kemudian saat ini terus bertambah gitu pemeriksaan laboratorium itu juga untuk prediktif preventif gitu. Kemudian untuk yang lainnya di sini adalah untuk research gitu ya, contohnya seperti itu. Nah, berikutnya proses dari lab testing sendiri ini juga harus diketahui gitu ya, dari awal sekali ini, sehingga adik-adik ya semua di sini dan semua audiens yang mungkin sore ini mendengarkan gitu, menjadi ada 3 hal di sini, ada pre-analitik, ada analitik dan juga ada post-analitik. Nah, masing-masing itu berperan gitu terhadap validitas hasil satu pemeriksaan gitu, dan nantinya akan berperan juga terhadap interpretasinya ya. Di sini pre-analitik ada apa saja? Di sini ada misalnya dari pendaftaran dulu, kemudian pemilihan tes. Nah, pemilihan tes itu juga sangat penting gitu ya. Kalau misalnya tesnya itu salah, tentu saja nanti pemanfaatannya atau diagnosisnya menjadi kurang tepat gitu. Nah, kemudian sampling gitu ya. Sampling itu juga nanti kalau teman-teman ke lab itu akan melihat tabung dengan berbagai warna. Itu harus sesuai gitu pemeriksaannya, apa harus menggunakan tabung yang mana. Nah, jenis-jenis tabung ini juga menarik untuk diketahui juga gitu ya dalam hal ini gitu. Lalu transportasi gitu, itu juga sangat penting gitu. Bagaimana sampel-sampel itu harus tetap stabil sampai di lab, di pengerjaan. Selain itu proses analitik, di sini ada yang berpengaruh, antara lain kita menjaganya dengan kalibrasi, kemudian dilakukan juga QC, serta dilakukan juga pemilihan reagent yang paling baik gitu. Kemudian masuk berikutnya ke setelah hasil keluar akan ada interpretasi, reporting ya, kemudian disampaikan kepada klinisi ya yang akan menggunakan gitu pemeriksaan tersebut. Nah, itulah sebagai proses post analitik ya setelah selesai pemeriksaan. Ya, sore hari ini kita akan bahas 3 tipes dengue dan juga COVID. Pertama, kita akan bahas tipes yang tadi Bu Yati bilang tuh sebagai penyakitnya anak kos ya, karena biasanya memang dari makanan gitu ya, dari makanan yang terkontaminasi oleh Salmonella typhi gitu. Nah, ini langsung saja pemeriksaannya sebetulnya ada apa saja sih untuk typhus itu yang selama ini diketahui ya. Ini ada yang berupa isolasi atau dengan kultur, yaitu ditumbuhkan ada atau tidak gitu ya. Ada kultur aspirasi sumsum tulang gitu. Memang ini dikatakan sebagai gold standar gitu, tapi pastinya ini tidak nyaman ya gitu. Untuk tipes sampai harus dilakukan aspirasi sumsum tulang. Kemudian ada kultur feses gitu. Nah, di sini biasanya dia itu positif 85% pada minggu ketiga dan minggu keempat. Lalu ada kultur darah, ini positivitasnya 60-80% pada pasien tifoid. Ya. Sensitivitasnya itu tinggi pada minggu pertama sakit gitu, dan meningkat dengan volume darah dan dikultur dengan rasio darah terhadap broth atau media ya gitu. Nah, berikutnya yang sangat populer itu Widal gitu, tetapi kita harus pahami gitu ya bahwa pemeriksaan Widal ini memiliki keterbatasan, di mana di sini sensitivitas dan spesifitasnya itu rendah, kurang dari 70% gitu. Jadi seringkali kalau dengan Widal, makanya diagnosis yang paling banyak jadi kesannya itu Widal, yaitu jadi seperti apa ya?
jadi seperti tempat sampah ya. Apa ya, gini demam kayak gini-gini nggak enak kalau dulu ya gitu. Ya udah tipes nih gitu. Padahal ya belum tentu gitu. Nah, dari keterbatasan ini gitu ya, sehingga dikembangkan untuk pemeriksaan anti salmonella IgM gitu. Nah, pemeriksaan ini mendeteksi adanya antibodi terhadap antibodi M ya, gitu yang bersifat akut gitu ya. Gitu. Untuk O9 itu bagian dari protein dari Salmonella typhi itu sendiri gitu. Nah, ini kita lihat metode yang kita gunakan adalah inhibition magnetic binding immunoassay atau IMBI gitu. Ini sensitivitasnya jauh dari sensitivitas Widal gitu. Kalau tadi Widal itu sensitivitas dan spesifitasnya kurang dari 70%, ya kan gitu. Nah, kalau ini adalah lebih dari 95% untuk sensitivitas, kemudian spesifitasnya lebih dari 93%. Sampelnya juga mudah, yaitu menggunakan sampel serum, jadi diambil dari darah gitu. Kemudian dilakukan treatment dan diperiksa nanti serumnya, stabilitasnya juga baik ya, dia bisa 7 hari di 2-8 derajat Celcius, dan ini dikerjakan setiap hari di prodia manapun gitu. Nah ini ya, kita lihat sebenarnya untuk Salmonella itu ada bermacam-macam ya gitu ya, untuk bakteri Salmonella sendiri gitu ya. Ada paratipi A, B, kemudian ada Typhirium gitu ya. Ini ada bermacam-macam di sini, di mana yang spesifik. Nah, salah satunya di sini adalah yang grup D, Salmonella typhi, ini masuk di sini. O antigennya ada apa aja? Ini ada O antigen 1, 9, 12, dan V. Nah, yang digunakan adalah menggunakan antigen ya kan untuk melihat antibodinya. Jadi antigen yang digunakan di dalam reagen tersebut adalah terhadap O9 gitu. Nah, ini perbandingannya, bagaimana ya perbandingan kemampuan dari Salmonella typhi gitu ya dibandingkan dengan yang lain. Dengan Widal kita lihat di sini spesifitasnya Widal itu hanya 43% gitu. Kemudian kalau dibandingkan dengan Salmonella typhi IgM, ini di sini katakan tadi ya, lebih dari 93 dan 95%, bahkan sampai ada yang 100% gitu. Ini nggak mau ganti slide-nya. Oke, nah ini adalah reagen yang digunakan untuk Salmonella typhi IgM tadi ya dengan metode IMBI. Makanya di sini ada magnetiknya. Di sini ada 4 reagen yang digunakan gitu. Biasanya setelah diambil darah gitu ya, kemudian nanti akan diambil serumnya gitu ya, dan masing-masing ke dalam 6 tabung reaksi. Ini 6 tabung reaksinya tuh ini gitu ya, ada bentuknya segitiga ini. Gitu. Kemudian nanti akan setelahnya gitu ya, kemudian didiamkan selama 2 menit, dan setelah 2 menit itu biasanya akan diteteskan blue reagent. Di sini kan ada blue reagent, ada brown reagent gitu ya. Itu akan dilakukan, kemudian direaksikan sampai akhirnya berubah warna, kemudian nanti dibaca gitu. Akan dibaca dan dibandingkan gitu. Nah, hasil tes positif itu umumnya ditandai dengan warna yang biru gitu. Artinya tidak ada perubahan warna pada cairan sampel gitu. Warna biru ini menunjukkan sampel darahnya itu mengandung antibodi terhadap IgM anti O9. Yang artinya di dalam tubuh kita itu ada antigen O9 si miliknya Salmonella typhi gitu. Jadi udah spesifik gitu ya. Oke. Berikutnya ke DBD ya. Demam berdarah ini juga setiap tahun ya, meskipun ada COVID ya, DBD ini tetap eksis gitu, bahkan malah memperparah ya kondisinya. Ya udah DB, banyak sekali yang DB sekaligus juga dia COVID ya, karena kan memang kenapa orang itu keinfeksi, karena sistem imun tubuhnya turun gitu. Nah, pemeriksaan yang terlibat di sini yang selalu dipantau biasanya hematologi rutin ya. Kita akan melihat di situ bagaimana sih trombositnya, lalu juga pemeriksaan serologis IgG dan IgM.
Cuman kalau IgG, IgM ini baru munculnya di atas hari kelima ya gitu. Sementara kalau pemeriksaan yang yang akan sangat membantu dokter kalau bisa sedini mungkin. Nah, yang baru ini dari dengue itu adalah NS1 antigen yang dia bisa menunjukkan bahwa memang itu infeksi dengue itu sejak hari pertama. Nah, kalau ini untuk yang IgG, IgM ya gitu, dia memiliki sensitivitas primer untuk yang infeksi primer itu 100%, infeksi sekunder itu 93%, spesifitasnya 94% ya untuk yang antibody. Ini kita lihat, biasanya IgM ini meningkatnya di hari ketiga sampai hari kelima setelah infeksi, yaitu bertahan cukup lama, 30-90 hari gitu. Kemudian IgG mulai terdeteksi biasanya di hari ke-14 gitu. Jadi kan ini cukup lama ya. M muncul di antara hari ketiga sampai 5, biasanya umumnya amannya biar nggak bolak-balik periksa, diperiksanya tuh di hari kelima gitu setelah demam gitu. Lalu karena orang itu kalau udah kena DB bisa kena DB lagi, ada yang namanya infeksi sekunder gitu. IgM-nya juga nanti akan meningkat lagi sama di hari ketiga atau kelima infeksi. IgG-nya meningkat kembali karena IgG kan nggak pernah hilang ya gitu. Dia akan meningkat kembali gitu ya. Itu pada 90% kasus. Nah, dengan hadirnya pemeriksaan NS1, ini adalah merupakan pemeriksaan baru. Itu dia mendeteksi antigennya gitu. Antigen non struktural gitu dari struktural dari dengue atau yang disebut protein struktural yang dideteksi itu adalah NS1. Yang ini dapat mendeteksi infeksi virus dengue disebabkan oleh 4 serotip itu dengan lebih awal dibandingkan pemeriksaan antibodi. Ya kita tahu kalau antigen pasti akan lebih terdeteksi lebih dulu gitu ya daripada antibodi, karena kita kalau deteksi antigen artinya kita deteksi protein virusnya gitu. Nah sehingga kita bisa diagnosis itu lebih awal gitu. Diharapkan karena kita tahu yang paling dikhawatirkan dari dengue itu adalah terjadinya dengue shock syndrome gitu. Jadi kalau dari awal sudah bisa nih mendiferensiasi, oh ini dengue gitu ya. Nah itu akan bisa dilakukan tindakan pencegahan yang lebih baik gitu. Ini kita lihat ya gitu untuk polanya gitu ya. Ini kalau platelets gitu ya. Platelets dari dengue NS1 antigen kita lihat ya. Dari dari awal dia tuh sudah positif, maksudnya sudah tinggi nih bisa ke deteksi gitu. Nah, ada pemeriksaan lain bisa dicek juga dengan PCR, tapi kan orang jarang ya melakukan pemeriksaan dengue PCR. Jadi periksanya itu dengan NS1 itu untuk antigen dari dengue ini hari pertama gitu ya, bahkan di hari ke-0 aja dia udah bisa menunjukkan positivitas gitu. Nah, tapi kalau periksanya udah hari kelima aja, itu NS1-nya udah negatif karena udah turun sekali jumlahnya gitu. Jadi itu enggak. Nah, kalau udah hari kelima, makanya sehingga penggunaan pemeriksaannya, kalau demamnya antara hari ke-1 sampai hari ke-4 ya gitu ya di sini, atau hari ketiga deh amannya, itu pemeriksaannya pakai NS1. Tapi kalau udah lebih gitu ya, udah 4 hari, udah 5 hari, maka periksanya yang antibody terhadap dengue yang IgM gitu ya. Nah, itu untuk tipes, kemudian untuk dengue ya. Tadi untuk tipes, pemeriksaan yang sensitifnya adalah kalau kita menggunakan Salmonella typhi IgM. Lalu tadi dengue untuk bisa kita mengetahui gitu ya infeksi atau menegakkan diagnosis infeksi dengue secara dini, kita menggunakan pemeriksaan NS1. Nah, kemudian sekarang kita lanjut nih ke COVID-19 gitu ya. Di hari ini angkanya hari kemarin ya 24 September itu 2.567 ya, agak sedikit naik ya di hari sebelumnya kan udah 1.000 nih gitu. Ya diharapkan semua orang sih bisa menjaga ini ya, tetap prokes gitu dan nggak lelah ya, walaupun memang orang tuh udah mulai lelah ya gitu. Di rumah nggak boleh pergi-pergi gitu. Tapi kalau kita agak loss sedikit aja, kasusnya itu emang naik gitu ya. Nah, terkait dengan COVID-19 itu pemeriksaannya banyak sekali gitu ya untuk yang terlibat di dalamnya. Dari pertama, untuk epidemiologi ya kita bisa menggunakan pemeriksaan
ada antibody dan juga antigen. Ya, kemudian surveillance biasanya ini udah menggunakan antibody gitu untuk melihat sebetulnya paparannya tuh udah berapa persen sih gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ketika diagnosis gitu ya. Kalau diagnosis itu dengan PCR, tetapi ada dengan PMK yang baru untuk daerah yang tidak terdapat pemeriksaan PCR yang hasilnya bisa dikeluarkan dalam 24 jam, maka dalam keadaan terbatas tersebut boleh gitu menggunakan antigen ya sebagai alternatif. Berikutnya keparahan. Ini juga untuk pasien-pasien yang di rumah sakit gitu. Dokter juga memerlukan pemeriksaan laboratorium gitu untuk melihat bagaimana sih prognosis dari pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit gitu. Pemeriksaannya banyak, antara lain ada interleukin 6, ada PCT, kemudian ada CRP, D-dimer, fibrinogen, ferritin, troponin I, ada NT-proBNP ya. Ini yang terkait dengan keparahan. Kalau nilai-nilai ini naik, itu biasanya prognosis dari pasien itu buruk. Nah, kemudian terkait juga setelah sakit, kemudian dia sembuh gitu ya. Nah, ini juga ada risiko yaitu adanya long COVID gitu ya. Jadi banyak sekali mereka yang kemudian setelah sembuh dari COVID-19 kemudian masih merasakan gejala. Nah, ini juga memerlukan pemeriksaan-pemeriksaan lab ya untuk pemantauan. Ya, beberapa bahkan mengalami stroke gitu ya pasca COVID-19 infection gitu. Nah, kemudian tiba vaksin itu juga ada beberapa persyaratannya gitu yang harus dipenuhi gitu. Apakah memang apabila memiliki satu kondisi penyakit, memiliki diabetes, apakah diabetesnya itu terkontrol ya kan? Kalau misalnya diabetes tapi diabetes HbA1c-nya di bawah 7, maka dia boleh gitu ya. Nah, itu juga untuk tahu apakah terkontrol atau tidak, itu memerlukan pemeriksaan lab. Kemudian ketika kemudian vaksin boleh untuk ibu hamil, itu juga ada syarat-syarat gitu ya, yang kita juga memerlukan juga lab pemeriksaan gitu untuk menunjang apakah memang kondisi komorbidnya itu terkontrol gitu. Karena sebetulnya bukannya komorbid itu tidak boleh, justru orang yang komorbid itu sangat dianjurkan untuk melakukan vaksin, tapi dengan syarat kondisinya itu harus terkontrol. Kemudian masa vaksin ya di sini. Nah, ketika masa vaksin di sini pun muncul kita pemeriksaan untuk melihat bagaimana sih respon tubuh kita terhadap vaksin ya. Di sini ada pemeriksaan antibodi terhadap protein SRBD, lalu ada juga pemeriksaan netralisasi, lalu ada juga pemeriksaan untuk melihat sel T-respon. Nah, ini menarik nanti untuk diketahui. Oke ya. Nah, untuk coronavirus sendiri, sebetulnya coronavirus itu sendiri kan sudah lama kalau coronavirus itu ya gitu kan. Tetapi untuk yang jenis baru ini ya yang dulu namanya tuh sebelum ditetapkan oleh WHO dulu namanya novel coronavirus kan gitu. Novel coronavirus 2019 gitu karena ditemukannya tahun 2019 gitu. Nah, kemudian sampai akhirnya ditetapkan namanya SARS-CoV-2 gitu. Dan kita lihat ya di berikutnya gitu. Nah, di sini susunan gitu. Nah, kenapa sih ini penting untuk diketahui? Karena ini akan menjadi dasar gitu. Kenapa sih kita pemeriksaan antibody gitu. Terus terhadap protein yang mana gitu. Lalu berikutnya adalah pemeriksaan PCR. Targetnya yang mana sih gitu. Kemudian virus ini susunannya apa aja gitu ya, gen-gen dia. Nah, kita lihat di sini dia punya ORF1A, di sini punya ORF1B gitu ya. Punya protein N, punya E gitu dan juga punya protein S gitu. Yang masing-masing itu bisa dijadikan target gitu ya untuk satu pemeriksaan. Nah, ini kalau yang terkait dengan pasca vaksin gitu, yang dilihat ini adalah terhadap antibodi terhadap protein S gitu. Kenapa gitu? Karena protein S inilah gitu ya
Yang dia itu memiliki satu permukaan, dia memiliki RBM yang tadi belakang dijelaskan, yang dimana ketika dalam posisi up, dia itu akan mampu berikatan dengan reseptor S2. Nah, dari situ dia bisa menginfeksi sel kita. Gitu ya. Nah, manusia gitu ya, kita bisa memberikan respon ya terhadap ya selama kita tidak memiliki gangguan sistem imun, ketika kita tubuh kita dimasuki oleh benda asing itu akan menimbulkan respon imun gitu baik selular maupun humoral. Nah, inilah juga dijadikan sebagai dasar gitu untuk satu pemeriksaan gitu. Baik kita divaksin maupun kita vaksinnya alami, artinya keinfeksi gitu ya, itu akan menyebabkan satu respon imun selular maupun humoral gitu. Nah, ini kita lihat di sini ya dari awal gitu ya tadi. Nah, di sini ada protein spike ya di bagian luarnya, kemudian ada nukleokapsid gitu. Jadi protein spike ini dikodenya gitu ya oleh gen S, kemudian nukleokapsid protein itu dikodenya oleh gen N ya di sini gitu. Nah, ketika akan masuk yang berperan itu yang mana? Yang berperan itu adalah yang protein S. Oleh sebab itu, jika ini ya memperhatikan untuk vaksin-vaksin itu pun juga dibuatnya adalah untuk merangsang tubuh kita membentuk antibodi terhadap S ya seperti mRNA gitu ya, Pfizer, kemudian Moderna gitu. Walaupun yang awal kalau Sinovac itu adalah akan men-trigger semua antibodi karena yang dimasukkan adalah virus yang utuh ya gitu. Nah, ini maka yang akan bekerja di sini adalah protein S gitu. Dia akan berikatan, setelah berikatan akan terjadi fusi gitu. Karena protein S ini merupakan protein trimer gitu ya. Ketika dia masuk kemudian berfusi, lalu dia menginfeksi sel, ya, menginfeksi sel gitu ke dalamnya, ini juga akan men-trigger respon imun selular ya, si sel T itu ya. Nanti akan juga membantu proses pembentukan antibodi juga gitu ya. Nah, ini kita lihat perannya gini untuk sel T ini. Ya, sel T itu ada dua, ada CD8, ada juga CD4 gitu. Yang CD8 secara langsung itu langsung membunuh si virus tersebut gitu ya. Bekerjanya tuh seperti itu. Kemudian yang CD4-nya itu membantu sel B untuk nanti dia membentuk antibodi karena antibodi itu dihasilkannya oleh sel B ya. Ini sedikit pelajaran imunologi gitu. Nah, kemudian kita lanjut ya di sini. Kenapa sih kalau yang kena COVID itu bisa macam-macam ya ininya keluhannya, ada yang diare gitu, ada yang kulitnya ruam-ruam ya kan. Kemudian ada yang sampai ada yang pankreatitis, bahkan ada juga yang setelah kena COVID kemudian dia mengalami cuci darah gitu ya. Nah, itu macam-macam sekali. Karena kenapa? Kita lihat di sini reseptor untuk S2 itu ada di mana-mana gitu. Ada di nasal, kemudian ada di paru-paru itu udah pasti ya. Lalu di ileum, di jantung, ini juga yang paling banyak gitu ya. Mengalami long term effect of COVID-19 itu adalah ke jantung gitu, di mana sebetulnya mereka tadinya nggak punya risiko ke sana gitu, namun setelah kena COVID gitu ya dipantau troponinnya naik dan sebagainya, dan ternyata dia bermasalah di jantungnya. Ada juga dilaporkan kasus itu mereka mengalami mata merah dan sebagainya. Di hati ini juga sama, kemudian di kandung kemih, di ginjal, pankreas, otak, kemudian di prostat maupun di testis, di plasenta, itu juga memiliki reseptor terhadap S2, sehingga semua sel yang memiliki reseptor terhadap S2 itu bisa memiliki kemungkinan mengalami infeksi SARS-CoV-2 itu secara langsung. Gitu. Nah, bagaimana sih sistem antibodi ya ketika kita pertama kali? Nah, ini penting sekali dipahami untuk kita memilih pemeriksaan, gitu ya. Hal ini penting untuk memilih pemeriksaan dan juga nanti untuk melakukan interpretasi, gitu. Ya, kita lihat di sini kalau yang pertama kali ya
pertama kali terpapar nih, biasanya ketika pertama kali terpapar sih nggak sadar ya, karena seringkali, aduh kapan ya, di mana, kalau enggak kita udah ketemu ngobrol sama orang itu, kemudian 3 hari kemudian dikasih kabar, ternyata orang yang baru ketemu kita itu positif COVID gitu. Kan kadang-kadang mengalami seperti itu. Nah, apa sih yang harusnya kita periksa gitu. Nah, apabila seseorang gitu ya, ini adalah perjalanan penyakit ya secara umum gitu. Apabila pertama kali dia terpapar gini ya, di minggu-minggu pertama ini yang akan tinggi dan akan naik itu adalah pastinya pemeriksaan PCR. Karena begitu virus itu masuk, kemudian dia menginfeksi sel, maka dia akan bereplikasi gitu. Jadi kalau jadi apabila diketahui kita terpapar dan sebagainya, ya yang dilakukan pemeriksaan untuk memastikan kita terinfeksi atau tidak, kita menggunakan pemeriksaan PCR gitu. Nah, kemudian di sini ada yang merah ini ya, tapi dia kelihatan kan kalau yang merah itu hanya di minggu pertama gitu ya, sebelum gejala muncul. Jadi titik-titik yang hitam ini adalah umumnya gejala muncul gitu ya. Jadi ada masa inkubasi di sini sekitar 7 hari, 5-7 hari. Nah, di sini gejala muncul dan antigen ini akan ada di sini. Memang dia tidak sesensitif untuk yang PCR ya. Jadi boleh jadi PCR yang positif tapi antigennya belum. Itu bisa jadi gitu. Nah, kemudian antigen ini paling baik diperiksa adalah pada saat gejala itu muncul. Ini ya. Jadi di minggu pertama gejala itu muncul, itu diperiksa antigen. Itu kalau positif ya memang dia berarti positif di situ. Tapi jangan salah kaprah menggunakan pemeriksaan antigen gini. Sudah sakit gitu, terus 10 hari kemudian periksa antigen, aku udah sembuh, udah negatif. Antigen itu mau orangnya parah nggak parah emang akan hilang gitu dalam 7 hari gitu. Jadi itu nggak bisa dijadikan patokan untuk kesembuhan ya antigen. Tapi yang dilihat adalah di sini PCR. Kita bisa lihat PCR yang warna biru ini gitu ya. Di sini. Nah, kemudian kapan antibodi itu muncul? Ya, dari infeksi alami. Di sini kita bisa lihat nih, gitu. Antibodi di sini akan mulai muncul ya di setelah 1 minggu, gitu. Dia akan mulai muncul, ya. Kemudian dia akan bertahan setelah itu. Oke. Nah, berikutnya ini adalah, kalau yang kuning ini adalah kalau seberapa lama sih sebetulnya virus itu ada di dalam feses. Nah, ini lumayan lama nih ya, dari mulai muncul gejala gitu ya sampai di minggu ke-6, itu berarti masih ada itu virus itu di dalam feses gitu atau di dalam kotoran gitu. Nah, lalu pertanyaannya, apakah setiap orang itu baik yang terinfeksi itu akan memiliki pola yang sama gitu antibodinya bertahannya gitu ya. Ini bermacam-macam sekali gitu ya polanya gitu. Ini di sini kita lihat ya ada pola yang A gitu ya. Yang A ini adalah awalnya tinggi kemudian dia bertahan lama, tipikalnya gitu. Jadi antibodinya itu tinggi lalu setelah itu dia bertahan lama gitu. Kemudian ada yang B, awalnya sedang, lalu dia bertahan lama gitu. Jadi kita nggak bisa banding-bandingkan gitu. Kok saya antibodinya 200 gitu. Ini cuman 30 gitu. Ya itu emang beda-beda gitu. Kemudian ada lagi yang awalnya tinggi tapi cepat hilang, kayak udah 3 bulan itu udah nggak ada lagi. Lalu juga ada juga yang awalnya rendah tapi dia nggak bertahan lama gitu. Jadi sangat bermacam-macam. Oke, nah berikutnya ini saya akan bahas mengenai pemeriksaan ini dulu ya, yang untuk antibodi. Nah ini bisa dilihat ya. Jadi untuk pemeriksaan antibodi yang perlu diketahui itu ada bermacam-macam ya. Antibodi kan untuk melihat respon imun humoral gitu. Nah ini ada untuk netralisasi. Nah pemeriksaan netralisasi apa aja gitu. Di sini ada pemeriksaan PRNT. Namun pemeriksaan ini memang memerlukan lab gitu yang memiliki
safety level 3 gitu ya, gitu. Ini kalau di Indonesia itu yang mengerjakan itu di Ekman gitu. Lalu ada juga yang ini surrogate virus neutralization test. Ini yang digunakan Prodia ya untuk menguji atau memvalidasi tes antibody SRBD gitu yang kita lakukan. Nah, itu untuk netralisasi gitu, kemampuan menetralisasi virus SARS-CoV-2. Itu pemeriksaannya ada 2 macam itu. Nah, kemudian kalau untuk melihat antibody binding atau yang mengikatnya gitu. Nah, ini ada 2 sih gitu. Jadi awal-awal dulu mungkin masih ingat ya awal COVID dulu di tahun 2020 itu menggunakan pemeriksaan antibody ya yang rapid gitu. Nah, itu pemeriksaan antibody terhadap protein N. Karena protein N itu memang yang akan muncul pertama gitu antibodinya dibandingkan dengan protein S gitu. Tapi protein N ini tidak terkait dengan kemampuan untuk menetralisasi ya. Jadi itu hanya sebagai respon humoral saja gitu. Metodenya macam-macam, kalau yang rabbit ada yang LFIA, ada yang Avias ya, tapi sekarang ini sudah tidak digunakan lagi gitu. Kemudian yang berkembang sekarang itu adalah menggunakan lab based test gitu. Lab based test itu kita menggunakan alat besar gitu ya, bukan pemeriksaan rapid yang bisa dilakukan di manapun gitu ya. Tapi menggunakan alat besar yang pasti akurasinya itu juga jauh lebih baik ya. Di situ ini juga bisa digunakan untuk yang N maupun yang S gitu. Dulu sebelum ada zaman vaksin gitu, kita menggunakan yang terhadap N karena tujuannya adalah untuk melihat apakah orang ini terpapar oleh virus itu atau tidak gitu. Kemudian setelah zaman vaksin kita menggunakannya adalah SRBD gitu karena terkait SRBD itu lebih terkait atau lebih berhubungan dekat gitu dengan kemampuan netralisasi gitu. Nah, ini sebagai pengetahuan saja kalau uji PRNT itu seperti ini ya, melibatkan kultur untuk virus hidup gitu. Kemudian dilakukan kultur, kemudian setelah itu diteteskan di situ ya plasma seseorang gitu. Ini contohnya kalau orang sehat dia tidak memiliki kemampuan netralisasi. Maksudnya di sini orang sehat tuh orang yang belum pernah terpapar SARS-CoV-2 gitu. Jadi orang yang belum pernah terpapar SARS-CoV-2 ya pastinya dia tidak memiliki antibodi ya. Dia belum pernah terpapar dan juga enggak divaksin gitu. Maka hasilnya ya virus-virus itu akan tetap utuh. Nah, pas dilihat di sini kalau yang mereka COVID-nya itu berat gitu, kemampuan di dalam plasmanya itu memiliki kemampuan antibodi yang baik ya gitu. Ini bagi mereka yang berat dan mereka hidup ya gitu. Kalau yang sudah meninggal sih biasanya kemampuan netralisasinya tuh nggak bagus gitu. Makanya buat mereka yang cukup sedang atau berat mengalami COVID kemudian sembuh, mereka dicari kan untuk plasma konvalesen ya sebagai donor gitu. Karena kalau yang tidak bergejala atau ringan kita lihat ini kemampuan netralisasinya itu kurang baik. Ya. Ini untuk pemeriksaan netralisasi ada macam-macam tadi selain PRNT, kemudian ada CVNT, ada PVNT dan juga ada SVNT ya. Ini penjelasannya satu-satu jadi lebih kepada kalau SVNT itu membuat surrogate. Jadi yang digunakan itu bukan virus tapi buatan ya kayak pseudovirus, tetapi kita melihat bagaimana kemampuan dari netralisasi plasma seseorang. Nah ini kita lihat di sini kalau ini lebih ke metode ya. Ini kita lihat ya. Kalau metode dulu yang lama yang menggunakan rapid ini seperti ini gitu. Menggunakan imunokromatografi ICT atau lateral flow immunoassay gitu. Jadi memang di dalam ini reagentnya itu sudah ada antigen-antigen terhadap N sehingga kalau tubuh kita punya antibodi itu maka akan berikatan. Kalau berikatan maka akan berubah warna. Makanya di situ akan muncul warnanya ya seperti itu. Maka kadang-kadang kalau dengan matameter kadang-kadang orang itu interpretasinya kadang-kadang akan berbeda-beda gitu. Sehingga ini memang saat ini sudah tidak lagi digunakan. Yang digunakan itu dengan lab based assay. Sekarang yang dideteksi adalah yang dengan CMI ini adalah yang IgG terhadap SRBD gitu. Nah, terkait dengan hal tersebut kita lihat gitu ya di sini gen dari virus itu sendiri. Di sini dia punya gen S. Gen S itu akan mengkode protein S. Nah,
protein S itu sendiri ini susunannya ya, cukup panjang di sini dan dia salah satunya memiliki reseptor binding motif. Nah, RBM inilah gitu yang berperan penting untuk dia berikatan dengan S2 reseptor gitu. Dia akan berikatan di situ, kemudian nanti dia bisa masuk gitu. Nah, di dalam sepanjang protein S ini di sini kalau bisa dilihat ada titik-titik hijau, bagian-bagian hijau, itu adalah region dari protein S yang berikatan dengan monoklonal antibodi netralisasi. Jadi inilah yang terkait dengan netralisasi. Kita ingat ya gitu di slide selanjutnya ya, bahwa setiap antigen gitu ya, setiap antigen itu akan memiliki beberapa epitop gitu. Jadi protein S yang panjang itu epitopnya itu bermacam-macam gitu, termasuk epitop terhadap si netralisasi. Itu akan merangsang pembentukan antibodi sendiri ya gitu. Karena setiap antigen itu umumnya itu memiliki beberapa epitop, tetapi epitop-epitop tersebut hanya akan beringkatan dengan antibodi spesifik gitu. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalnya ini anggaplah dia sebagai protein S ya gitu, maka dia akan memiliki beberapa epitop di sini gitu, yang akan berikatan dengan si antibodi yang spesifik ini gitu. Nah, untuk melihat gitu epitopnya ada beberapa macam sih, itu banyak sekali. Ini dia punya 6 kelas untuk yang SRBD ya, punya 6 kelas epitop. Nah, setiap kelas itu punya beberapa subkelas lagi terkait dengan epitop itu sendiri yang akan merangsang pembentukan antibodi spesifik terhadap epitop tersebut gitu. Nah, ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari pasien-pasien yang terinfeksi kemudian di mapping epitopnya, antibodinya yang spesifik terhadap epitop tersebut. Ini khusus mappingan untuk yang terkait dengan kemampuan netralisasi gitu. Jadi kalau setiap orang gitu yang kemudian terinfeksi gitu ya, maka pembentukan antibodinya itu juga akan, walaupun sama-sama SRBD, tapi antibodinya tuh jenisnya akan banyak sekali gitu. Tergantung epitop yang kemudian ada ya, dikenali oleh tubuh, kemudian men-trigger tubuh untuk membentuk antibodi yang spesifik terhadap epitop tersebut gitu. Nah, terkait dengan hal tersebut gitu ya, apa sih kepentingannya pemeriksaan antibodi pasca vaksinasi gitu? Kenapa sih harus diketahui? Tentu saja kita bisa mengetahui ya di sini baseline-nya tuh seperti apa gitu. Kemudian untuk mengevaluasi juga gitu, apakah memang setelah vaksin itu terbentuk gitu ya atau tidak gitu. Kemudian karena kan terkait keberhasilan vaksin dari sudut ketika memvaksinnya ya kan, karena harus kena ke intramuskular gitu. Atau mungkin beberapa kasus kemarin ya ada yang apa sih menggunakan vaksin yang ternyata kosong. Nah, kalau kosong udah pasti tubuh kita nggak akan terbentuk tuh antibodi gitu. Nah, kemudian juga untuk melihat gitu ya, apa sih perkembangan seberapa lama sih antibodi itu akan bertahan. Nah, kapan gitu idealnya dilakukan gitu ya. Nah, idealnya sih sebelum vaksin kita mengetahui ya status kita itu seperti apa, kita tahu baseline-nya gitu. Kemudian 1 bulan setelah dosis yang terakhir kita melakukan pemeriksaan gitu, oh kita levelnya itu ada berapa. Nah, kemudian 6 bulan kemudian gitu. Nah, setelah 6 bulan ya sampai sekarang itu belum ada rekomendasi ya. Mengingat vaksin itu kan kita ketahui baru mulai di bulan Januari ya. Dan sekarang juga masih banyak tuh yang belum dapat gitu. Nah, tapi kalau ada yang mau menanyakan kapan sih periksa antibodi yang kuantitatif gitu. Kuantitatif itu nanti ada titernya gitu. Nah, ini adalah 1 bulan kemudian 6 bulan gitu. Nah, yang perlu diperhatikan yang penting itu kalau setelah vaksin itu yang diperiksa adalah SRBD gitu. Kemudian kita menggunakannya selalu dengan metode yang sama, jangan gonta-ganti gitu, karena pemeriksaan untuk kuantitatif ini banyak sekali penyedianya dengan berbagai macam satuan dan juga berbagai macam platform gitu. Untuk kepentingan serial pemeriksaan ya untuk melihat pola ini sebaiknya di alat dan juga metode yang sama gitu ya.
Dan jangan menggunakan yang rapid, kalau rapid itu tidak keluar soalnya nanti titernya. Ya. Nah, berikutnya adalah saya jelaskan di sini untuk pemeriksaan NAAT ya gitu. Jadi sebenarnya untuk langsung mendeteksi si virusnya itu ada dua sih. Ada kultur virus gitu ya. Ini adalah virus hidup gitu ya, untuk dilihat hidup atau enggak sih. Biasanya itu kalau teman-teman baca ya gitu ya, oh seberapa lama sih penularan dan sebagainya gitu. Itu diketahui biasanya dengan kultur. Orang itu dilihat gitu, orang yang sakit sampai hari ke-10 gitu, setiap hari diambil kemudian dikultur gitu. Selama hari itu dikultur dan hidup, berarti dia tuh masih bisa menularkan gitu. Nah, umumnya memang setelah hari ke-10 tuh virus yang dikultur tuh udah nggak hidup lagi gitu. Umumnya seperti itu ya. Itu untuk virus yang lama. Tetapi memang untuk COVID ini adalah terus berkembang ya. Tapi sejauh ini yang diketahui adalah itu ya, setelah 10 hari yang hidup itu sudah sedikit gitu. Nah, kemudian antigen. Antigen itu mendeteksinya adalah proteinnya ya, itu protein dari virusnya. Nah, kemudian kalau ini gen virus yang dilihat gitu atau yang diukur adalah nucleic acid ya dari virus tersebut atau gen dari virus tersebut. Ini macam-macam target gennya gitu. Namun WHO merekomendasikan agar mendeteksi itu minimum dua target gitu. Nah, dulu di Prodia waktu masih awal-awal pandemi, kita mengerjakannya masih manual gitu. Targetnya pakai 3 target gen waktu itu, RDRP kemudian N gitu. Karena waktu itu WHO belum mengeluarkan ini gitu ya, dari IFCC juga belum gitu. Nah, setelah ada kebijakan ini kemudian kita mengubah ya, karena jumlahnya terus bertambah sehingga kita mengganti dengan alat yang fully otomatis ya gitu. Dan ini targetnya adalah E dan ORF1B gitu ya. Jadi satunya protein struktural, yang satunya protein non struktural sesuai dengan rekomendasi dari IFCC. Kemudian terkait dengan EAT, itu ada banyak macamnya gitu ya. Jadi ada yang kalau PCR itu masuknya non-isothermal amplification. Teman-teman kan pasti tahu ya, PCR itu naik turun suhunya itu ada kan, suhunya itu beda-beda. Nah, kalau yang isothermal itu cuma satu suhu. Untuk yang isothermal ini nggak akan keluar nilai CT-nya. Jadi jangan heran gitu. Kalau misalnya teman-teman ada dengar, kok saya periksa di sini nggak keluar nilai CT-nya? Ya kalau yang isothermal itu pasti nggak akan keluar. Isothermal itu ada apa aja? Di sini ada LAMP, ada NIR, omega, ada TMA gitu. Nah, kalau yang non isothermal itu adalah di sini ada real time PCR yang memang direkomendasikan ya untuk diagnosis. Kemudian ada endpoint RT-PCR, ada RT-PCR, ada Q-star. Nah, kalau untuk ngelihat gitu adanya genotyping dari virus, kita pakainya sequencing gitu. Ada yang pakai Sanger, ada yang pakai NGS gitu. Ya, kemudian berikutnya, nah terkait dengan ini jenis sampel gitu. Jenis sampel untuk pemeriksaan SARS PCR gitu ya, kalau orang awam sering sebutnya macam-macam. Oh, ada yang bisa pakai saliva gitu, ada yang swab gitu ya. Nah, kemudian itu ada bedanya nggak sih gitu. Nah, kita lihat di sini kalau pakai saliva ya, saliva tuh yang kotak ini ya, limit of detection gitu. Itu tuh sangat-sangat tidak sensitif limit of detection-nya gitu. Bedakan dengan yang ini gitu, yang dengan swab gitu. Yang dengan swab gitu ya, bisa di bawah 1000 limit of detection-nya. Tapi kalau pakai saliva itu yang paling sensitif di versi saliva pun itu adalah di atas 5000 limit of detection-nya ya, di atas 5 NDU per mili gitu. Jadi itu akan beda gitu sensitivitasnya. Nah, terkait dengan hal tersebut gitu, tentang sensitivitas, apa sih pentingnya gitu. Ya, semakin sensitif satu pemeriksaan, maka false negatifnya akan semakin rendah. Artinya dia makin bisa dipercaya gitu. Tapi kalau sensitivitasnya makin rendah nih, sensitivitasnya makin rendah, false negatifnya itu akan semakin tinggi. Inilah harus hati-hati gitu dengan pemeriksaan untuk mendeteksi virus ya. Gen virus itu macam-macam di sini. Nah, yang paling sensitif itu apa? Di sini ada
Ini bukan karangan saya, teman-teman itu bisa cek di FDA, di websitenya FDA, kemudian nanti di situ tinggal masukin aja platformnya apa, misalnya akan keluar gitu sensitivitasnya itu berapa. Nah, di sini kita lihat di sini ada Perkin-Elmer, di sini dia yang paling sensitif, di mana dia memiliki LOD 180 NDU per mili gitu ya. Kemudian di sini ada Cobas. Nah, kebetulan dua alat inilah yang kami miliki di Lab Prodia. Itu alat Cobas 6.800 gitu. Ini 1.800 NDU per mili. Nah, makin ke sini ini sensitivitasnya makin rendah ya. Ini sensitivitas analitik ini makin rendah gitu. Bahkan ini ada contoh nih, ada alat ID Now ini dari Abbott. Dia baru akan terdeteksi kalau di atas 300.000 NDU per mili gitu. Artinya apa? Ini bisa aja orang yang menggunakan pemeriksaan ini negatif. Tapi ketika diperiksa di sini positif ya. Mungkin dia keberadaan virusnya 150.000. Kalau 150.000 kan tidak bisa dideteksi oleh alat ini gitu. Berikutnya ini mungkin kalau belum sempat tour the lab mungkin bisa melihat ya fotonya. Ini dari luar, ini adalah lab kami, lab molekular yang ada di Jalan Keramat Raya gitu, nomor 150. Nah, lab molekular kami itu sudah biosafety levelnya adalah biosafety level 2+ gitu. Ini kita udah buat sesuai dengan guideline dari WHO, di mana setiap ruang itu memiliki tekanan suhu yang berbeda gitu. Lalu di dalamnya juga dilengkapi dengan ruang alat penyangga, ada HEPA filter, ada biosafety cabinet, dan juga ada di sini ada transfer box yang semuanya untuk keamanan. Nah, ini pemeriksaan untuk kita sediakan semua, ada VTM-nya, kemudian ada swab-nya, kemudian diambil dari sampelnya itu sampel nasofaring ya. Itu nanti akan mengisi, ada formnya yang harus diisi, setelah itu dikirim ya ke lab, kemudian kita kerjakan gitu. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya rangkumannya untuk sore hari ini. Ini waktunya masih ada, bisa waktu ada untuk bertanya ya. Ini baru jam 5:30 ya gitu. Mungkin itu aja Mbak Yati yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Trilis ya untuk sharingnya ya, 3 materi. Banyak sekali ya memang ya. Jadi tadi responnya juga sangat baik sekali dari mahasiswa ya. Di sini ada beberapa pertanyaan, banyak pertanyaan sebenarnya, cuma saya coba pilihkan dulu nih ya. Nanti kalau ada yang nggak sempat kejawab, dijawab offline bisa sama saya. Boleh saya share screen untuk ini ya pertanyaannya ya. Yang pertama itu dari ini. Stop share dulu ya. Ya, baik. Udah langsung aja. Udah langsung ya. Di sini dari Wadek 1 nih, Wadek 1 kita Ibu Dian Ratih ya, katanya memperhatikan bahwa kelihatannya pemeriksaan terbaru justru berbasis imunologi ya, seperti itu. Apakah benar? Bagaimana prospek ilmu imunologi di bidang patologi klinis? Kalau di Prodia sendiri gimana Mbak Trilis gitu ya? Apa aplikasi dari imunologi ini terhadap pemeriksaan-pemeriksaan yang digunakan di sana? Mungkin sekalian yang kedua, Bu, ini ya, terus ditimpal ini ada mahasiswa nih yang bilang katanya kalau pemeriksaan imunologi kan mahal gitu ya. Terus win-win solusinya gimana? Jadi supaya masyarakat juga tetap bisa check up gitu ya, bisa tahu kesehatannya, tapi biayanya juga bisa dijangkau seperti itu. Gitu. Mungkin itu yang pertanyaan pertama dulu kali ya, Mbak. Ya. Yang pertama saya akan jawab sebetulnya tergantung tujuannya gitu. Jadi pemeriksaan itu kalau imunologi yang sekarang dikembangkan itu terkait dengan adanya vaksin kan gitu. Untuk mengetahui respon tubuh, kemudian sebagai approach juga apakah kita memerlukan dosis ketiga seperti itu. Tentu saja kita menggunakannya adalah pemeriksaan antibodi ya gitu, yang titer antibodi gitu. Nah, pemeriksaan lain seperti pemeriksaan
nucleic acid testing gitu ya, seperti itu tetap digunakan untuk diagnosis sampai kapanpun gitu ya, gitu itu tetap digunakan. Antigen juga sama gitu ya, itu tetap digunakan karena tujuannya ya berbeda. Tadi kan di kelompok-kelompokannya berdasarkan tujuannya gitu. Ya, mungkin itu baik. ya. Sedangkan kalau tren pemeriksaan lab sendiri sih sebetulnya kalau ke sini adalah pastinya adalah pemeriksaan genomics gitu. Iya, Kalau iya, secara umum ya gitu. iya, benar. Jadi mungkin kalau boleh saya simpulkan memang tergantung dari tujuan pemeriksaannya itu apa gitu ya. Jadi kalau apa namanya disesuaikan ya, mau untuk diagnosis, untuk screening gitu kan ya, dan seterusnya. Nanti mungkin kita udah pernah bahas sebenarnya di kuliah gitu ya. Nah, untuk genomik juga itu sesuatu yang menarik ya, Mbak Trilis, mungkin nanti lain kali bisa diundang untuk bicara genomik. Seperti itu, karena itu pemeriksaan yang terkini ya, gitu ya. Ya, Nah, dan juga untuk apa namanya preventif ya, sebelum. Dan di farmasi itu pemeriksaan genomics itu sangat ini harusnya sih kayak apoteker itu harusnya mulai ke sana ya untuk farmakogenomics terutama. Kan kalau kayak di Belanda tuh ya gitu, mau apa ngambil obat ya udah tunjukin aja hasilnya gitu kan. Oh, dia misalnya cari penurun lipid Bapak, oh dilihat datanya, oh dia cocoknya simvastatin gitu, yang lainnya enggak, tapi itu berdasarkan genomicsnya gitu. Nah itu jadi, menarik sih gitu. Betul. Itu juga ya mungkin nanti kita schedulekan lagi di berikutnya untuk genomik. Saya periksa genomik loh Mbak, cuman memang mahal banget ya. Gitu. Itu jadi motivasi untuk meningkatkan ya. Iya, nutrigenomik yang saya periksa kemarin. Ya. Kemudian untuk Widal, ini katanya tidak sensitif ya. Terus masih ada yang bingung kayaknya perbedaan antara Widal. Kalau kita lihat kan Widal dengan apa namanya anti Salmonella IgM mungkin yang dimaksud ya. Ini apa gitu. Nah kemudian ada juga nih yang bertanya bahwa kalau misalnya di Prodian masih ada nggak disediakan pemeriksaan Widal? Padahal katanya udah nggak sensitif gitu. Bisa dijelaskan, Mbak? Ya, beda. Mungkin itu ya yang satunya itu dia tuh mendeteksi apa namanya antibody tadi ya. Kalau yang Salmonella, ya kan? Salmonella type IgM kita mendeteksi antibody di situ gitu, ya. Dan ini apa namanya kalau pemeriksaan Widal itu kan apa ya pemeriksaan antibody aglutinasi terhadap antigen OH. Jadi kalau Widal yang dicek itu ada tidaknya antigen OH gitu ya di dalam darah seseorang gitu. Nah kalau yang untuk apa namanya pemeriksaan Salmonella IgM tadi adalah untuk melihat ada tidaknya antibody terhadap O9 terhadap antigen virus. Tapi jadi berbeda ininya ya, apa namanya yang dideteksi gitu. Jadi kalau yang Widal untuk mendeteksi ada nggak sih di dalam sampel darah itu antigen virusnya. Nah kalau yang Salmonella IgM ada nggak sih antibody terhadap Salmonella gitu sih, itu perbedaannya. Kemudian tadi pertanyaan apa namanya berikutnya yang Widal. Ya, itu sekarang kita dalam masa transisi karena sebetulnya untuk apa namanya pemeriksaan baru itu nggak bisa secara serta-merta langsung stop kemudian nggak ada. Kita ada proses transisi gitu. Kita edukasi dokter dulu semuanya dan maka tes itu akan apa namanya akan turun dengan sendirinya gitu. Nah nanti kalau sudah turun nanti baru kita hentikan seperti itu. Jadi memang bertahap gitu ya, nggak langsung kemudian dihentikan gitu. Iya, jadi disosialisasi dulu ya dokternya, diedukasi dulu ya, ya Mbak. Nanti ya. Kaget gitu tiba-tiba nggak ada pemeriksaannya. Iya baik. Kemudian kita beralih yang ke dengue ya, dengue NS1 antigen katanya
di sini digunakan, apakah sudah digunakan di seluruh lab klinik ya? Karena kan sebenarnya bagus pemeriksaan ini bisa deteksi lebih awal. Nah, kemudian ternyata untuk pemeriksaan antigen sendiri, mungkin ini secara umum ya, nggak cuma NS1 antigen ya, bisa ditemukan hasil false negatif dan false positif gitu. Jadi apa sih yang biasanya nyebabin hal tersebut? Apakah kualitas reagennya, atau hal-hal lain yang terkait dengan imunitas pasiennya dan seterusnya. Gitu. Tadi pertanyaannya kalau untuk NS1 kalau di Prodia sendiri semua cabang bisa gitu ya melayani pemeriksaan NS1 gitu. Udah bisa gitu kalau datang ke Prodia manapun gitu. Kemudian pertanyaan kedua tadi terkait dengan antigen apa aja sih yang bisa menyebabkan negatif palsu gitu ya, atau false negatif gitu. Macam-macam. Pertama bisa waktu gitu. Misalnya kecepatan gitu. Jadi belum sensitivitasnya kan kita lihat tadi di grafik itu kan. Nanti baru berapa hari dia tuh baru naik. Tapi misalnya gini, kita baru ketemu tadi gitu ya, baru ketemu papasan nih tadi sama orang yang ternyata menularkan. Kemudian kita sekarang cek gitu. Ya, enggak, hasilnya belum positif tapi belum tentu hasilnya masih negatif, tapi belum tentu juga kita negatif. Kita pas periksa 3 hari lagi bisa aja positif ya kan. Itu pertama faktor waktu, timing gitu kan. Gitu. Kemudian faktor yang berikutnya gitu ya. Yang kedua gitu yang bisa menyebabkan hal tersebut adalah ketika melakukan sampling gitu. Samplingnya kan lewat hidung. Itu tuh banyak sekali pasien tuh yang dicolok gini terus dia mundur gitu. Kan harusnya diputar gitu. Tapi banyak misalnya dia nggak tahan terus tangan petugasnya dijauhin gitu. Nah, itu juga mempengaruhi gitu kalau samplingnya itu belum maksimal gitu, kemudian pasiennya itu merontak gitu. Jadi kalau mau periksa antigen biar hasilnya itu bisa dipercaya harus tahan gitu. Jangan belum selesai kitanya mundur gitu. Nanti sampelnya jadi tidak mewakili gitu yang sebenarnya gitu. Itu sih hal-hal tersebut ya gitu. Ya. Dan kemudian kalau dari reagen udah pasti jangan pakai reagen yang udah expired gitu. Kemudian disimpan di tempat yang memang suhunya itu stabil untuk reagen tersebut gitu ya, sih. Baik. Jadi udah ada nih kalau di Prodia sih udah ada tersedia ya untuk NS1 antigen. Kemudian tadi banyak faktor yang mempengaruhi ya, tadi sudah dijelaskan sedemikian rupa. Nah, berikutnya pertanyaan tentang COVID ini banyak banget, jadi kayaknya saya nggak bisa semuanya gitu ya. Ini mungkin yang paling banyak nih, saat diperiksa katanya PCR, CT value-nya tinggi, kemudian dinyatakan positif tidak menularkan. Kayaknya masih banyak nih pertanyaan tentang CT value. Nah, kemudian yang kedua, mungkin sekalian nyambung aja, tentang long COVID gitu ya. Jadi kalau orang yang penyintas sudah sembuh gitu ya. Jadi saya menggabungkan nih pertanyaan ini dengan ini. Untuk long COVID-nya itu apakah perlu dicek gitu ya? Dan kemudian apa yang harus dicek seperti itu. Nah, terus kaitannya dengan mendonorkan plasmanya itu apakah ada batasan netralisasi virus yang tertentu untuk dia bisa menjadi pendonor. Mungkin itu. Tadi ada pertanyaan tentang itu ya, CT gitu, nilai CT gitu. Nah, nilai CT itu tidak bisa secara secara mutlak coba dilihat satu kali, oh CT-nya 34 berarti nggak menular gitu. Kita ingat grafik yang tadi, grafiknya kan parabola kan? Gitu, ya kan, parabola. Ketika mendapatkan nilai CT misalnya 34, 33 gitu, ada 2 kemungkinan, bisa ada di awal atau di akhir gitu. Jadi bisa jadi dia itu baru mulai akan banyak gitu atau memang dia udah sembuh. Jadi harus dilihat historinya ya. Jadi tidak bisa semata-mata tanpa kita tahu historinya kemudian kita menyimpulkan seperti itu gitu ya. Itu pernah ada satu pengalaman gitu, jadi
teman gitu ya, suami istri, kemudian karena istrinya ternyata CT-nya itu 25, kemudian ada gejala lalu dirawat, suaminya 34 gitu kan. Dokternya nyangka gitu, oh mungkin suaminya udah sembuh, suruh pulang suaminya gitu. Nah, berkesimpulan bahwa dia tidak menularkan, malah dia pulang, kemudian 3 hari kemudian suaminya kemudian bergejala gitu. Lalu pas dicek lagi, CT-nya itu jadi 27. Jadi sebetulnya suaminya itu baru kena gitu, bukannya mau sembuh gitu. Akibatnya serumahnya malah jadi kena semua gitu. Nah, disitulah yang harus hati-hati ketika menginterpretasikan hasil CT gitu. Jadi nggak bisa semata-mata hanya 1 kali periksa kemudian tanpa kita tuh melihat serial berikutnya. Jadi itu harus hati-hati di situ. Kemudian tadi apalagi ya pertanyaan? Saya lupa. Banyak ya pertanyaannya. Yang long COVID, Mbak. Oh jadi ya, artinya, long COVID, betul. Nah, long COVID itu memang banyak dan di Prodia sendiri tuh ada panelnya, namanya kita sebutnya panel recovery. Jadi di dalamnya salah satunya tuh diperiksa D-dimer gitu ya, ada pemeriksaan D-dimer gitu, kemudian ada pemeriksaan hematologi serta fungsi-fungsi tubuh yang lain gitu, namanya panel recovery ya gitu. Iya. Jadi nanti bisa datang aja kali ya ke Prodia. Datang nanti ke Prodia minta, dan itu memang panel itu adalah panel yang paling banyak diminati sekarang ini karena kan banyak yang udah COVID ya gitu. Jadi pasti mintanya adalah panel recovery gitu ya. Recovery COVID-19 gitu. Iya. Jadi panel yang Iya. setelah sakit gitu, setelah Iya. sakit COVID itu udah disiapin. Jadi nggak bingung milih tesnya. Iya, jadi udah udah dipikirin ya. Jadi untuk ke jantung atau ke ginjal atau ke organ mana gitu ya. Iya, fungsi-fungsi itu ada semua, ada troponin juga, kemudian ada fungsi ginjal gitu segala macam. Iya, baik. Nah, kemudian ini Mbak yang apa namanya netralisasi ya. Jadi ketika tadi mungkin sebenarnya udah dibahas, cuman mungkin tadi terlalu ini apakah ada cut off tertentu untuk berapa banyak sih antibodi netralisasinya sehingga dia bisa mendonorkan plasmanya? Sebetulnya kalau cut off untuk sebagai pendonor plasma gitu ya, kalau dari FDA itu bukan pakai antibodi netralisasi sih gitu, dia pakainya antibodi as kuantitatif gitu, tapi tergantung platformnya gitu ya. Kalau misalnya untuk pakai platform yang dengan alat Abbott itu di atas 840 ya kalau nggak salah, saya agak lupa deh itu satuannya gitu. Tapi itu tuh ada cut off-nya gitu. Ada cut off-nya, nanti saya bisa cariin sih gitu. Ada di slide-nya. Iya. Gitu. Jadi ada cut off-nya, biasanya tuh pakai itu. Dan tapi untuk syarat konvalesen itu tuh bukan ini ya, bukan yang orang vaksin, tapi harus orang yang keinfeksi, ya orang yang terpapar gitu. Karena kalau orang terpapar, jenis antibodi yang dihasilkan itu banyak gitu loh, jenisnya daripada kalau yang dengan vaksin gitu. Karena kan kalau yang keinfeksi itu kan memang betul-betul virus wild ya. Virus yang yang wild gitu, wild type gitu kan. Gitu. Ya, mungkin satu lagi Mbak Trilis, ini sebenarnya banyak banget ya, tapi kita udah mau maghrib juga. Ini penting sih gitu karena ada mutasi banyak banget gitu ya, sampai sekarang mutasi mu, terus mutasi apa lagi gitu ya. Kalau pemeriksaan lab itu mengcover sampai situ nggak? Gitu. Jadi artinya itu banyak sekali yang nanya kan, biasanya mereka tuh takut, waduh banyak mutasi nanti pemeriksaan PCR-nya nggak akurat nih gitu kan ya. Iya betul. Nah, itu jangan khawatir karena gini, kalau sampai sejauh ini gitu ya, mutasi itu yang banyak sekali terjadi adalah di gen S gitu. Di gen S gitu. Jadi sedangkan target
untuk pemeriksaannya itu menggunakan gen E dan ORF1AB serta gen M gitu. Jadi Prodia nggak pakai gen S untuk target gitu ya, pemeriksaan gitu. Jadi mau S-nya dia diacak sebagaimanapun ya, kita tetap bisa mendeteksinya gitu. Karena kita tidak menjadikan gen S itu sebagai target. Jadi jangan khawatir gitu. Iya. Iya. Jadi sangat jelas ya. Jadi masih bisa terdeteksi ya, walaupun sudah mutasi karena kita nggak deteksi yang bermutasinya gitu. Ya, tapi yang betul. Yang gen baik, lainnya. Yang lainnya. Baik, mungkin. Baratnya kita tuh mau mengenali Mbak Yati nih gitu. Tapi yang kita kenali itu dari bajunya. Dari bajunya sama jadi dari wajahnya. Jadi mau dia gonta-ganti jilbab, kita tetap kenal. Iya, iya betul. Iya. Gitu. Baik. Ini udah waktunya udah 17.46 gitu ya. Dari Bapak Ibu dosen, apakah ada yang mau ditanyakan secara langsung? Kalau misalnya ada, saya persilakan satu pertanyaan. Tapi kalau misalnya nggak ada, mungkin nanti yang belum terjawab, mohon maaf ya. Nanti bisa ini saya save kok chatnya ya. Saya save chatnya, nanti mungkin bisa dijawab secara offline aja ya. Mungkin demikian ya. Terima kasih banyak Mbak Trilis nih udah membuka wawasan banget ya buat kita ya. Apalagi tadi tentang pemeriksaan yang COVID itu loh ya, banyak sekali ya. Jadi pemahaman kita bertambah. Nah, pertanyaan yang terakhir itu apalagi ya yang jadi penutup gitu. Jadi meyakinkan kita bahwa pemeriksaan tetap akurat ya. Nggak tahu ya kalau di tempat lain ya Mbak ya, tapi kalau kalau yang pakai gen S ya itu sih yang perlu dikhawatirkan gitu. Ya, jadi mungkin adik-adik kalau mau periksa tanya dulu gitu ya, itu target yang diperiksanya gen apa gitu. Nanti belum tentu bisa jawab juga ya CS-nya ya. Oke. Ya, karena memang penting sih untuk mengetahui kayak berbagai jenis platform itu juga ya tadi kan ya ada yang yang isotermal. Yang isotermal itu pasti nggak akan keluar CT-nya gitu. Mau komplain seperti apapun ya itu nggak akan keluar gitu. Tapi kalau di Prodia kita hanya mengerjakan yang real time PCR. aja. Iya, baik. Ya baik, terima kasih. Jadi kalau boleh disimpulkan di sini ya, tadi kalau untuk dengue dari Widal dulu, dari salmonella ada pemeriksaan yang lebih sensitif ya. Selama ini menggunakan Widal, tapi ada pemeriksaan yang lebih baik yaitu anti salmonella IgM ya. Bisa lebih cepat dan lebih baik kalau kita lihat tadi sensitivitas dan spesifisitasnya. Nah kalau untuk demam berdarah atau dengue, di sini kalau mau early itu ada NS1 antigen ya seperti itu. Jadi itu bagus banget karena kan demam berdarah trennya turun cepet banget gitu loh. Jadi jangan sampai miss di awal seperti itu. Nah, kemudian kalau COVID tadi udah jelas banget kayaknya udah panjang lebar ya platform-platform yang digunakan ya, bahkan sampai yang terakhir itu tentang teknik PCR-nya, target gen-nya apa yang diperiksa itu seperti apa. Ya, terima kasih banyak Mbak Trilis ya untuk informasi dan sharing-nya. Mudah-mudahan mau kalau diundang lagi ya. Seperti ya, itu. nggak apa-apa, asalkan waktunya cocok. Ya, baik. Ya, karena sibuk beliau. Baik, saya kembalikan mungkin ya ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Trilis dan Ibu Moderator, Ibu Yati Sumiati. Selanjutnya ini ada penyerahan sertifikat untuk Ibu Trilis dan Ibu Yati. Ini akan diserahkan mungkin oleh Ibu Dekan ya. Ibu Dekan kami persilahkan. Atau oleh Ibu Dian Ratih mungkin? Oleh Bu Yati aja langsung ya Bu Yati. Baik. Atau saya ingin mengucapkan terima kasih juga. Ya, silakan Bu. Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak
Trilis ya. Saya ikut-ikutan Mbak ini manggilnya. Iya, nggak apa-apa. Mbak Trilis luar biasa, ilmunya sangat membantu ya, terutama ini adik-adik mahasiswa yang ini ya, supaya mereka juga bisa mengedukasi ya. Jadi dengan kuliah dari Mbak Trilis ini, saya yakin adik-adik mahasiswa menjadi lebih paham, terutama tentang pemeriksaan-pemeriksaan. Dan tentu saja karena mereka di farmasis pasti akan menjadi sumber pertanyaan dari lingkungan. Dan itu terima kasih sekali. Saya yakin adik-adik bisa menjadi edukator dan bisa menjadi sumber informasi edukasi untuk lingkungan, itu minimal. Dan sangat senang saya tadi Mbak Trilis juga menyinggung tentang genomik ya, jadi mungkin ke depannya juga bisa membantu kami pemeriksaan-pemeriksaan yang berbasis genomik mungkin yang sudah dilakukan Prodia, itu juga saya kira penting untuk mahasiswa farmasi. Nah, terakhir nih mungkin karena itu juga sudah azan, saya mewakili Bu Dekan, Bu Dian Ratih, dan juga pimpinan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Dengan ini kami hanya bisa memberikan pada kesempatan ini sertifikat sebagai pernah memberikan ilmu kepada kami pada kesempatan kuliah kami. Terima kasih kepada Terima kasih banyak Ibu Esti. Kemudian kepada ya, untuk Bu Yati juga kita berikan sertifikat moderator, Bu. Ya, Bu Yati ini sebagai moderator tentu saja juga yang memfasilitasi pertemuan kuliah tamu ini, ya sama kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan lagi ilmu-ilmu yang kekinian dan sangat bermanfaat untuk diberikan ilmunya kepada lingkungan dengan bahasa yang mudah tentu saja. Ya, baik, terima kasih Bu Esti. Saya minta waktu sebentar ya, mungkin untuk yang ngambil mata kuliah patologi klinik bisa cek LMS-nya ya, di situ ada kuis ya. Kuis ada pertanyaan terkait dengan materi yang hari ini diberikan. Batas waktunya sampai jam 18 ya, silakan dikerjakan. Nilainya berapa persen Ibu Yati? Nah itu nanti tinggal dinilai. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Ibu Esti tadi lambat, tapi terima kasih kepada Ibu Dekan, mohon maaf. Nggak apa-apa, saya lagi izin sama anak S3, jadi penelitian nggak apa-apa. Terima kasih ya Dr. Lilis, dan juga terima kasih Bu Yati selaku moderator. Tapi saya sedikit-sedikit menyimak sih, teman, begitulah jadi dua. Kemudian juga Bu Esti yang sudah mewakili tadi untuk menutup acara. Intinya saya senang dan ini mungkin bisa diikuti juga dengan mata-mata kuliah lain dengan mengambil dosen dari luar untuk menambah pengetahuan lebih banyak bagi mahasiswa. Oke, terima kasih ya. Udah ditutup kan? Jadi dadah. Terima kasih banyak Bu. Iya, oke ya. Kasih saya. Terima kasih semuanya. Udah foto kan tadi, udah ada dokumentasi, sudah. Sudah, Prof. Ya. Oke deh. Baik. Liv ya, saya duluan Liv ya. Karena nguber ntar ada lagi. Ya, oke, terima kasih. Saya izin Liv ya. Baik. Sudah nih. Makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Saya izin Liv dulu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Yati, izin Terima kasih live. Bu Esti. Baik, sama-sama. Izin live semua ya. Jangan lupa dikerjain kuisnya.